Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, pada malam hari ini kita kembali bertemu Thalabul Ilmi membahas lanjutan kajian kita 2 minggu yang lalu, yaitu tangga keempat musyahadah. Malam ini kita lanjutkan bagian kedua. Sebelum kita mulai, kita refreshing sejenak ya, bahwa kita akan membicarakan roadmap orang-orang Allah ya, karena secara garis besar perjalanan kesadaran manusia itu hanya beberapa bagian saja atau beberapa tahapan saja. Yang pertama adalah tahapan bayi yang disebut juga dengan keadaan asal holistik ya. Di sini keadaan mindanya sangat bersih dan suci ya. Kemudian berjalannya waktu, dia menjadi dewasa, tua, maka pikirannya mulai dipenuhi dengan harta, anak keturunan, kemudian juga kenikmatan dunia, sehingga dia lupa kepada Allah. Yang berikutnya adalah munculnya bintik-bintik hitam di dalam mindanya atau dalam benaknya, berupa memori-memori ya. Itu akibat dari perbuatan maksiat dan dosa. Nah, inilah yang disebut dengan pikiran kotor dan berbintik hitam. Disinilah permasalahan seluruh umat manusia. Ya, kenapa? Nah, di sini nanti insya Allah minggu depan permasalahan atau setelah selesai ini kita akan masuk lebih dalam lagi nanti untuk membahas bagaimana bagaimana yang terjadi dengan otak dan minda atau pikiran bayi bagi orang dewasa. Kita tinjau dari berbagai aspek ya, neuroscience dan juga kuantum ya, bagaimana gelombang otaknya, bagaimana memorinya, bagaimana hormonnya, bagaimana enzimnya, bagaimana rasanya, bagaimana penyakit-penyakit yang timbul, dan bagaimana perbuatan-perbuatan manusia yang akan muncul akibat permasalahan manusia ini. Masalahnya di sini saja sebenarnya ya, yang ada di dalam kepala ini ya. Kemudian pencarian seluruh umat manusia adalah bagaimana mereka ingin membersihkan ini kembali ya. Maka disebut juga dia tazkiyatun nafs, itu proses pembersihan hati rohani. Ini adalah gambaran bagaimana orang berusaha membersihkan ini dengan berbagai cara. Supaya apa? Supaya kembali orang dewasa keadaan pikirannya kembali kepada keadaan asal holistik. Nah, nanti akan kita bahas pada tahapan berikutnya nanti apa perbedaan holistik orang dewasa dengan holistik bayi. Itu ada perbedaan-perbedaannya nanti. Nanti kita akan bahas ya. Maka inilah suatu jalan ya, suatu perjalanan kesadaran manusia dari bayi menjadi dewasa dan tua, kemudian ingin kembali mencari bagaimana keadaan holistik itu bisa didapatkan oleh manusia. Nah, inilah dengan berbagai cara dan metode. Ini yang dibawakan oleh seluruh cabang-cabang apapun juga, apakah itu cabang pemikiran, cabang pelatihan, cabang kerohanian dan sebagainya, gunanya sebenarnya hanyalah untuk membersihkan keadaan minda ini ya, sehingga bersih keadaannya seperti keadaan bayi ini ya. Nah, bagi kita punya roadmap sendiri yang ini, yang bagaimana proses pembersihannya ini kembali ke keadaan asalnya
ada tahapan-tahapannya yang sangat-sangat bisa diterangkan nanti dengan sains dalam bentuk apapun. Neuroscience bisa, dualitas kuantum bisa nanti kita terangkan insya Allah. Sehingga sahabat-sahabat nanti tidak gagap lagi kalau berhadapan dengan orang-orang yang bergerak di dalam neuroscience, ya, NLP, hipnoterapi dan sebagainya, ataupun juga dalam berbagai tradisi kerohanian lainnya. Nah, kalau kita telah dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif, yaitu dengan roadmap, ya, roadmap perjalanan jiwa ke alam sakinah, ya, bagaimana dibersihkan ini menjadi keadaan asal kembali hanya dengan proses nafi isbat. Ya, nafi isbat ini adalah proses yang disebut juga mukasyafah atau perjumpaan tahap pertama. Nah, disinilah biasanya terjadi di mana orang bisa menangis, ya, bisa tersujud, bisa tersungkur dan sebagainya, seakan-akan mereka menemukan kembali hal-hal atau keadaan yang selama ini sebenarnya mereka masih ingat ada suatu keadaan mereka yang sangat merasa dekat dengan Allah, dengan Tuhannya. Alastu birabbikum bala syahidna. Nah, itu dijawab oleh semua jiwa waktu itu di dalam alam azali. Nah, keadaan itu kembali muncul, ya, saat kita belajar mukasyafah. Nah, Ustaz kita menerangkan inilah yang disebut dengan gagaran. Tetapi gagaran ini kalau dia tidak dipelihara, maka lama-lama dia akan hilang. Lama-lama akan hilang, seakan-akan orang kembali merindukan. Kok tidak kayak kemarin ya, kita berada dalam keadaan mukasyafah atau sebagainya. Kenapa keadaannya tidak dapat lagi kita dapatkan? Nah, inilah yang umumnya didasarkan oleh orang-orang yang melakukan berbagai tradisi. Banyak orang yang melakukan proses pembersihan ini dengan berbagai cara, baik itu hipnoterapi, NLP ataupun pada suatu saat dia akan menangis. Dan nanti akan kita bahas kenapa orang itu menangis. Ya, itu ada ininya, ada penyebab-penyebabnya. Kemudian seakan-akan dengan menangis itu dikatakan bahwa oh, ini pelatihannya betul. Tapi anehnya adalah setelah pelatihan itu orang kembali kehilangan rasa kembali. Nah, itulah bahayanya kalau kita melakukan itu dengan berpedoman kepada rasa. Nah, itu ada kita bahas nanti lebih dalam nantinya. Tapi sekarang kita hanya berbicara dulu roadmap-nya saja. Nah, setelah muncul gagaran tadi, maka diperlukan maintenance, pemeliharaan. Nah, bagaimana pemeliharaannya? Itulah zikrullah. Zikrullah itu adalah pemeliharaan keadaan yang kita dapatkan saat kita pertama kali ihsan, pertama kali kita mengenal Allah, kemudian merasakan bagaimana kita bisa melihat wujudnya yang halus, yang melihat kita dan sebagainya. Nah, zikrullah ini gunanya adalah maintenance. Ya, maintenance ya, sehingga nanti kita bisa memelihara keadaan yang sudah didapatkan pada saat mukasyafah itu, ya, dan kita tetap menjaga kebersihan minda ini. Kebersihannya tetap kita jaga dengan apa? Dengan ingat kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah gunanya adalah, atau zikrullah gunanya adalah memelihara keadaan mukasyafah kita yang pertama. Ya, begitu juga kita sudah belajar bagaimana zikrullah ini sampai ke tingkat base camp. Sudah kita pelajari. Kemudian yang berikutnya untuk memelihara keadaan mukasyafah itu adalah kita menyerah 100% kepada takdir Allah dan ridha. Ini gunanya adalah memelihara. Nah, apa hasil dari pemeliharaan itu? Nah, inilah keadaan di mana kita siap untuk masuk ke alam sakinah. Ya, masuk ke alam sakinah harus ada pemeliharaan dari keadaan holistik yang pertama, kemudian baru muncul keadaan siap di sini
tentu saja nanti diimbangi dengan apa? Dengan ibadah muamalah gitu ya. Nah, barulah nanti setelah kita pelihara di sini, pemeliharaannya berapa lama? Jangan ditanya berapa lamanya. Ya, sampai di sini saja sudah cukup, sudah sangat lebih dari cukup. Ya, bagaimana kita bisa ridho, bagaimana kita bisa menyerah, tidak protes dan sebagainya terhadap takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian jiwa kita atau minda kita menjadi bersih, ya, menjadi bersih dari segala yang tadinya berupa apa? Amwal, aulad, dan maupun dosa dan maksiat. Nah, inilah yang disebut juga dengan orang yang sudah siap dipanggil oleh Allah. Ya, nah untuk masuk kemana? Untuk masuk ke tahapan berikutnya yaitu musyahadah, perjumpaan yang kedua yaitu dengan jiwa. Nah, ini yang kita bahas seminggu yang lalu dan malam ini kita teruskan. Ya, nah kita teruskan pembahasannya. Nah, kalau kita ibaratkan ya keadaannya yang awal itu adalah keramaian di dalam pikiran kita seperti dalam kota ini ya, apa banyak lampu, banyak keadaan, banyak permasalahan ya, semuanya ada di dalam sebuah kota dan ini kita masukkan ke dalam pikiran kita ya. Lalu apa yang terjadi dengan zikrullah ya, maka kita tidak lagi melihat kota itu, kita naik ke puncak gunung. Nah, zikrullah membawa kita sampai ke base camp ini. Nah, base camp ini adalah zikrullah. Semua orang insya Allah sampai di sini kalau sudah menjalankan zikrullah dengan benar-benar. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana dari base camp orang naik ke puncak. Naik ke puncak ini. Ya. Nah, naik ke puncak inilah yang kita sebut juga dia masuk ke alam sakinah. Mukasyafah dengan zikrullah, dia menjalankan aktivitas keseharian istiqomah, maka dia sampai mempunyai link ya. Linknya itu membawa dia ke base camp. Sampai di sini ya. Dan berikutnya adalah bagaimana dari base camp naik ke musyahadah atau puncak. Nah, inilah disebut dengan alam sakinah. Ini adalah perumpamaan yang telah diberikan oleh Ustadz kita, Ustadz Hussein bin Abdul Latif ya. Lalu yang masalah berikutnya adalah bagaimana masalah pembelajar spiritual itu. Setelah sampai di sini ngapain? Berikutnya apa? Nah, inilah yang telah diberikan oleh Yamas. Berikutnya apa? Setelah menjadi orang-orang Allah itu apa langkah berikutnya? Nah, ini yang misi Yamas ke depan untuk membawa manusia mengetahui bagaimana roadmap-nya menjadi orang-orang Allah dan tahu tugas berikutnya setelah itu. Ya, maka kita masuk kembali kepada apa itu musyahadah yang telah kita bahas kemarin. Pada saat kemarin tanggal 27 September kita sudah melihat prasyaratnya. Kita lihat prasyarat yang sudah kita selesaikan, yaitu jiwa sudah mutmainah. Nah, jiwa sudah mutmainah itu maksudnya adalah bahwa zikrullah kita sudah menghasilkan base camp. Base camp ingatan Allah kita sudah menetap ya. Yang menetap ya bisa di dalam kepala boleh, di atas kepala satu jengkal boleh. Dan kita harapkan ada yang sudah sampai menetap ingatannya itu di atas kepala atau di atas ubun-ubun sekitar satu jengkal. Nah, hadisnya ada, apabila hamba-hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat sehasta. Nah, mendekatnya itu cukup sejengkal. Nggak usah macam-macam, nggak usah sampai ke sidratul muntaha, lamunan-lamunan dan sebagainya. Nah, setelah sampai di nafsul mutmainah, maka sabar menunggu. Sabar. Nggak usah nggak usah apa istilahnya itu terlalu menggebu-gebu, ingin ini, ingin itu, nggak usah. Ya, kamu nanti kalau setelah dipilih akan dijemput sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu dijamin oleh Allah. Kalau sudah mutmainnah, dijamin. Allah menjaminnya untuk jemput. Nah, kita sudah lihat kemarin bagaimana dipilih dan dijemput oleh Allah ya. Sudah kita pilih ya, kita dijemput ya, dipilih, ditarik dan dimasukkan ke dalam golongan jemaah-jemaah hamba-hambanya, dan itulah disebut juga surgaku atau alam sakinah. Nah, ini syaratnya kemarin, mendekat ya, kemudian ditarik ke atas. Ya. Ini sudah kita bahas kemarin. Keadaannya adalah seperti ini ya, naik jiwa kita naik ini kita naik sejengkal ya. Inilah jiwa yang naik. Kalau tadinya di zikrullah baru sampai
pikiran yang naik atau hati yang naik. Ya, ini sudah kita bahas kemarin ya. Naik ini seperti apa sehingga yang ada hanya Allah dengan kita. Ini dia keadaannya. Ya, ini sudah kita bahas kemarin bagaimana masuknya ke sana ya, yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah kita pelajari kemarin keadaannya. Nah, seperti itu. Ya. Maka sekarang kita masuk pada langkah berikutnya bagaimana ditahkik. Ya, ditahkik itu apa? Ya, itu dibawa oleh Aribillah atau ditahkik juga oleh orang-orang yang sudah ditahkik oleh Aribillah. Ya kan? Inilah yang telah diberikan oleh Ustadz kita. Nah, Ustadz kita dari base camp sampai ke puncak itu tidak melewat ini lagi, tidak lewat jalan setapak lagi. Beliau membawa melalui seperti cable car. Ya, dengan cepat dia nanti sampai di puncak. Ya. Jadi naik cable car seperti ini. Nah, kalau kita lihat gambarannya ya, Aribillah diberitahu oleh Nabi para Rasulullah SAW. Kemudian Aribillah mentahkik beberapa orang yang bisa disebut dengan orang-orang Allah juga ya, ditahkik oleh beliau. Nah, kemudian yang ini bisa juga mentahkik orang-orang lainnya ya. Nah, ada dua, dipanggil dan ditahkik. Beginilah cara-cara masuknya yang telah diajarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif. Nah, tapi ada hal yang saya perlu sampaikan kepada sahabat-sahabat yang disampaikan oleh beliau. Ini dia. Tapi insya Allah saya dah dudukkan, mana saya dah tahkik kan, praktis saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya tidak ajar pada yang lain. Tidak saya bawa topik ni di luar daripada sini. Jadi kalian itu berlatihlah sungguh-sungguh sehingga dapatnya. Itu yang ini bagaimana beliau mentahkik beberapa orang. Kemudian ada larangan. Jangan ajar orang. Ini tak boleh, haram. Kamu tak boleh ajar orang lain, haram. Iya. Hanya saya saja yang bertauliah. Faham? Ya. Ini untuk makan sendiri. Bila dah dapat tugasan, baru boleh. Selagi tak dapat tugasan, duduk enjoy dalam malam sakinah. Tak. Ya, ini adalah harapan ya. Makanya yang kita harapkan, yang bisa kami ajarkan hanya sampai berada pada di base camp, kemudian siap menunggu. Dan Allah nanti akan memanggil sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah untuk sahabat-sahabat semua. Ya. Sedangkan untuk tahkik seperti ini, kami belum dibolehkan oleh Ustadz Husain untuk menyampaikannya. Tapi alhamdulillah kami sendiri juga sudah diberikan atau ditahkik sendiri oleh Ustadz Husain bin Abdul Latif. Jadi itu adalah kenapa bisa begitu? Nah, karena memang ayat tersebut mengatakan begini, bahwa wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ya, jadi masuk kepada golongan hamba-hambaku. Jadi hamba-hamba Allah itu ternyata memang ada dengan jumlah yang tidak banyak. Maka itulah yang menyebabkan yang di sini ini hanya diberikan oleh pada orang-orang yang dipilih. Dipilih, kalau di sini dipilih oleh Allah sendiri. Di sini adalah dipilih oleh Aribillah. Kemudian tentu saja Aribillah itu memilihnya juga berdasarkan apa? Berdasarkan petunjuk yang datang kepada beliau. Nah, ini yang tidak bisa kita kita hindarkan. Ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, kalau disebut dengan ditahkik itu apa? Disampaikan dengan langsung, ditularkan dengan dalam. Kadang perlu perjumpaan langsung. Yang akan mentahkik juga sudah mendapatkan isyarat untuk mentahkik tersebut. Isyarat itu maksudnya
kamu tahqiq sih, kamu ajarkan kepada situ. Kenapa ini dilarang begini? Karena Ustadz juga sudah mendapatkan isyarat juga bahwa kalau ini diberikan kepada semua orang dengan sangat mudahnya, nanti akan seperti yang terjadi pada pelatihan-pelatihan yang banyak beredar sekarang ini, semua akan dikomersialkan. Ya, semua akan dikomersialkan dengan cepat menjadi kaya, cepat menjadi ini, cepat menjadi itu. Nah, itulah sebabnya beliau tidak diberikan tidak membolehkan kami untuk mentahqiqkan seperti ini. Tapi kami akan ajarkan bagaimana keadaannya. Nah, ini yang mohon sahabat-sahabat semua sabar untuk itu, ya sabar untuk itu. Ya, nah inilah juga yang kata beliau, Ustadz Hussein juga mengatakan bahwa carilah cahaya bicara Aribillah itu sebelum kewafatan beliau. Itulah yang memberikan ada memang orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan ini. Itu tidak bisa kita hindarkan. Nah, jadi di situ untuk ditahqiq itu hanya itu yang bisa saya berikan. Tetapi nanti bagaimana keadaan di sana, insya Allah bisa saya kabarkan kepada sahabat-sahabat semua sebatas apa yang bisa saya sampaikan. Nah, itu yang disebut dengan ditahqiq ya. Jadi untuk masuk ke sana bisa dipilih dijemput karena sudah berada dalam kondisi jiwa yang mutmainnah. Nah, ini saya sendiri sampaikan kepada sahabat semua. Saya sudah diajarkan untuk zikrullah ini dari 2013 sampai 2024. Awal 2025 atau 2024 baru kami ditahqiq oleh beliau. Betapa lama coba. Nah, itu yang sahabat-sahabat harus pahami dan mohon sadari itu. Ya, jadi untuk ditahqiq ini adalah sebuah aktivitas yang bisa dilakukan hanya oleh Aribillah dan orang-orang yang telah ditahqiq oleh Aribillah. Nah, itu penyampaian saya. Kemudian apa setelah itu? Seolah-olah jiwa hanya tinggal roh saja atau jiwa saja di atas, ya. Sehingga sampailah masanya bila ia merasa tabiat-tabiat dan sifat-sifat kemanusiaannya hilang terus dan tinggal seolah-olah dia adalah roh atau jiwa saja. Nah, ini dia seperti ini ya. Jiwa, hati, nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Ya, hanya jiwa sebaris tipis, kuasa, rasa, pandangan, kepahaman dalam liputan wajah yang halus. Ya, itu dia. Kemudian seakan-akan kita hanya duduk di dalam keadaan yang sangat-sangat luas, kemudian kosong dan juga sunyi. Nah, nanti keadaannya seperti itu. Ya, nah. Kemudian, nah di sini. Masuk dulu kita ke beberapa perbedaan. Perbedaannya apa? Apa yang dengan perbedaan? Perbedaan tentang mukasyafah dengan musyahadah, musyahadah dengan wahdatul wujud. Apa perbedaan-perbedaannya? Ya, mukasyafah dengan musyahadah. Mukasyafah kita masih berada di dalam batok kepala kita ini, ya di sini, ya ingatan, kemudian juga ingatan, pandangan mata hati. Jadi artinya hati kita masih berada di dalam batok kepala kita. Sedangkan musyahadah, jiwa sudah berada di atas batok kepala kita. Ya, di sini ya ada terasa pejal di sini, dia berada di sini mukasyafah. Itu bedanya mukasyafah dengan musyahadah. Ya, mukasyafah, pandangan mata hati masih berada di dalam batok kepala, jiwa masih berada di badan, ingat Allah belum mantap, masih dalam wilayah godaan iblis atau teman-temannya. Ya, sedangkan musyahadah, jiwa sudah berada di atas badan atau alam sakinah, ingat Allah permanen karena mata hati sudah senantiasa memandang yang halus di luar wilayah godaan iblis dan setan. Ya, nah di sini iblis hanya bisa menggoda selagi hati masih berada di tempat yang dialiri oleh darah di sini. Kalau di sini sudah tidak ada darah di sini. Ya, nah, itu yang disebut dengan perbedaan antara musyahadah dengan mukasyafah.
Ya, kemudian jembatan antara mukasyafah dengan atau mukasyafah dengan musyahadah itu jembatannya adalah zikrullah. Harus dihubungkan dengan zikrullah ini. Ya, tanpa ada kita pelihara ini, ya kita sulit untuk dapat di sini, untuk dapat musyahadah ini. Maka setelah sahabat-sahabat semua nanti di mukasyafah ini sudah ma'rifatullah tahap pertama, maka pelihara zikrullah dan ibadah. Ini adalah jembatannya, jembatan untuk ke sini. Ya, yakinlah ya untuk itu ya. Kemudian beda antara musyahadah dengan wahdatul wujud apa? Ini perbedaannya. Ya. Kalau dalam musyahadah kita tidak melepaskan kewujudan, ya. Kita tetap wujud ya, tetapi tidak mabok ya. Aku wujud dan tidak mabok. Ya, aku melihat wajahnya. Ya, karena kita tidak bisa lagi kalau kita nafikan diri ini, maka yang ada hanya mahalu saja. Kalau sudah ada yang mahalu saja ya sudah selesai gitu. Ya, tapi kalau karena kita masih ada sebagai ciptaan, maka kita harus tetap wujud. Itulah bedanya mukasyafah dengan musyahadah. Musyahadah dengan wahdatul wujud. Ya. Nah, itulah contoh yang dilakukan dari Rasulullah. Sebagai hamba tetap wujud. Sebagai ciptaan, ya ini kita menyadari bahwa kita adalah milik dia. Ya. Nah, inilah bedanya. Nanti bagaimana kita sebagai ciptaan, bagaimana kita sebagai hamba, bagaimana kita sebagai khalifah. Inilah yang mengharuskan kita wujud. Kita wujud itu harus untuk ini. Ya, tapi wujud itu adalah untuk menyadari bahwa semua adalah milik Allah. Nah, ini bedanya antara musyahadah dengan wahdatul wujud. Ya. Kalau wahdatul wujud, dia yang sudah melihat kekosongan, sudah melihat luas, melihat sunyi dan sebagainya, ya, dia kembali ingin meniadakan dirinya, dia tiada sudah, yang ada hanya Allah, ya kan? Nah, keadaan ini barulah mereka perkatakan kepada orang lain, keadaan kok saya nggak ada, yang ada Allah. Dia perkatakan begitu, ya, sehingga orang-orang salah sangka, ya. Nah, kita tidak mengatakan Allah, tetapi kita melihat adalah yang maha halus. Bedanya di situ, ya. Si mabok mengatakan aku, kemudian ada Allah, aku lebur di dalam Allah. Aku lebur kepada Allah. Ia sudah tidak bisa beribadah atau menjadi khalifah. Kata-katanya bisa tidak menghormati Allah. Gerakku adalah gerak Allah. Hidupku adalah hidup Allah. Aktivitasku adalah aktivitas Allah. Diriku adalah diri Allah. Aku Allah, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah yang membuat umat Islam tidur selama 1000 tahun lebih. Karena apa? Karena tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi fungsinya sebagai khalifah menjadi tidak terlaksana. Nah, ini dia. Ya, di sini, mulai dari sini terjadilah kebekuan ulul albab itu di sini, sehingga orang tidak bisa lagi beraktivitas sebagai ciptaan Allah, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah. Dia tidak bisa lagi menjalankan perintah itu. Nah, itu perbedaan yang perlu sahabat-sahabat ketahui, ya. Nah, setelah kita tahu, ya, syarat-syaratnya, mari kita lihat jiwa duduk di alam sakinah. Bagaimana jiwa duduk di alam sakinah itu? Ya. Ini keadaannya tadi, ya. Sebentar. Nah, ini. Kita kembali ke sini. Melihat tanpa bentuk, tanpa rupa, kosong, luas, sunyi. Namun yakin bahwa di dalam kekosongan yang luas dan sunyi itu ada Dia yang maha halus. Ya, inilah yang disebut dengan duduk di alam sakinah itu. Nah, apa keadaannya? Seperti ini.
jiwa berada dalam ukuran mikro. Mikro itu kecil ya, mikro ya. Dia naik duduk di atas. Itu keadaan jiwa. Jadi bukan lagi pikiran atau bukan lagi hanya hati rohani, tapi sudah jiwa dalam ukuran mikro. Jiwa masuk dan duduk di alam yang sangat luas, kosong, tanpa ada apa-apa rupa dan umpama lainnya. Nah itu dia. Jadi naik kelihatan kosong, tidak ada apa-apa. Tidak ada juga cahaya dan sebagainya, nggak ada. Keadaan yang sangat luas, kosong dan sunyi. Ya. Keadaannya volume, kalau kita perumpamaan radio, volume mendekati nol. Tapi volume tidak sampai klik atau mati. Kalau radio kita ada pluk mati radionya, itu kalau keadaan seperti itu adalah keadaan saat Lailatul Qadar. Ya, kalau dalam Lailatul Qadar sunyi dan sepi, bukan hanya sunyi tapi juga sepi seperti radio. Ya, nah hanya ada aku dan Allah. Hanya ada aku dan Allah. Udah, itu aja. Kullu syai'un halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana engkau menghadap, di situ ada wajahnya. Inilah keadaan orang-orang yang sudah duduk di alam sakinah, itu seperti itu. Hanya ini saja seperti ini. Keadaannya bagaimana jiwa dalam keadaan mikro duduk di atas ubun-ubun, kemudian keadaan di sana adalah kosong, luas, kemudian tidak ada apa-apa. Yang luar itu tidak masuk ke dalam. Apa yang di luar itu nggak masuk ke dalam, karena kita berada dalam keadaan ruangan yang kosong dan sunyi. Itu keadaannya. Nah, kalau turun dari alam sakinah, maka keadaannya apa yang terjadi? Maka pada lahirnya mereka lihat barang-barang dan benda-benda di pasar atau pekan. Tetapi di dalam mata hati mereka, apa yang mereka tampak ialah Allah atau wajah yang maha halus. Ini setelah turun, mereka ke pasar, maka mereka lihat apa? Mereka lihat yang maha halus. Nah, itu keadaannya. Ya, walaupun mereka jalan ke pasar, ngelihat orang dan sebagainya, tapi tetap mata hati mereka tetap hanya memandang kepada yang maha halus. Jadi tingkatannya lebih tinggi dari zikrullah sebenarnya. Jadi tidak capek lagi untuk zikrullah itu. Ini setelah turun. Jadi kalau dia melihat barang-barang di pasar atau tempat dia bekerja dan sebagainya, lihat orang banyak atau apapun juga, sebenarnya dia melihat yang maha halus. Inilah tingkatan yang orang-orang yang sudah sampai kepada duduk di alam sakinah itu. Itu dia. Ya. Nah, bagaimana resume keadaan hati? Kita resumekan sedikit ya. Nah, setelah itu kita latihan. Ya. Resume keadaan hati ya. Di dalam sholat. Gimana di dalam sholat? Di dalam sholat ada dua aktivitas. Ya, yang pertama bisa kita zikrullah atau ihsan, bisa juga kita zikrullah. Tingkat zikrullah, tingkat mukasyafah, ihsan ini biasanya akan memberikan goncangan. Ya, banyak orang yang akan menangis kalau di sini sholatnya dalam keadaan mukasyafah. Ya, tetapi kalau salat sendiri, siapa takut untuk menangis kan gitu? Salat sendiri, salat tahajud ataupun apa juga, nggak apa-apa kita dalam mukasyafah ini. Ya, zikrullah nggak apa-apa, sama bawaannya lebih tenang. Ya, kalau yang mukasyafah ini bisa tutup mata, bisa buka mata. Buka tutup mata nggak ada masalah, buka mata tutup mata nggak ada masalah. Kalau zikrullah ya, sebelum dia sampai di base camp ini, ingatan itu dia buka mata itu susah ya. Tapi kalau sudah ada ingatan itu sudah ada di atas base camp, maka buka mata itu insya Allah bisa. Nah, itu perbedaannya. Jadi buka mata kalau kalian zikrullah boleh lakukanlah sholat dengan zikrullah ini. Maka zikrullah mulai stabil. Ya, ingatan Allah. Nanti pengaruhnya apa? Maka di dalam otak kita dibentuk itu memori hanya Allah, Allah, ingat Allah di situ, sehingga memori kita itu menjadi penuh hanya dengan satu memori saja nanti, yaitu ingatan kepada Allah. Nah, itu pengaruhnya sangat besar. Nanti kita masuk kepada keadaan itu pada tahapan berikutnya di neuroscience berikutnya. Ya. Nah, buka mata, tutup mata boleh. Ya,
Sedangkan alam sakinah ini buka mata boleh, tutup mata boleh, ya. Ini juga boleh apa? Tak payah zikrullah itu maksudnya nggak pernah ingat-ingat lagi. Dia sudah seperti autopilot dia. Ingatan kepada Allah itu autopilot, ya. Nggak ingat, nggak sudah. Oh harus begini, harus naikin dulu, harus ingat. Nggak begitu. Otomatis dia ingat kepada Allah itu sudah kalau sudah berada di alam sakinah ini. Nah, ini perbedaannya dalam sholat. Mau mukasyafah atau ihsan tingkat pertama boleh, ya, bagi yang baru-baru. Yang ingat ya, zikrullah, sholat dalam zikrullah boleh. Apalagi sholat seperti orang-orang berada dalam alam sakinah itu adalah apa namanya, mindanya sudah berada di situ, rohnya turun ke bawah itu bisa untuk sholat. Nah itu nanti kita lihat di dalam perbedaan-perbedaan itu di dalam pelajaran berikutnya. Jadi di dalam sholat ya seperti ini, boleh saja, ya, ucapkan bacaan sholat dengan lisan, cukup berbisik, sampaikan ruku, sujud, pujaan, pujian, doa dan permintaan atau penghormatan kepada Allah yang diingat. Nah ini dia, ya. Begitu juga untuk apa namanya, ihsan, sama, ya. Ingat Allah dengan ihsan sama. Tetap bisikan, gunakan bisikan itu yang apa menyebabkan roh kita berinteraksi. Ya, roh itu adalah tenaga. Kalau tenaga diberikan maka ada rasanya. Nah, di situ dia. Kuncinya ada di situ. Ya. Kemudian di luar sholat sama, di luar sholat nggak ada bedanya sudah. Di luar sholat beraktivitas seharian, ya, bekerja, ikro, maka buka mata, ya. Buka mata, ya, maka mata melihat LM berjalan. Ini disebut juga dengan apa namanya, kita melihat seperti orang ulul albab, keadaan hatinya sudah bersih, maka dia hanya bisa melihat semua ini adalah LM berjalan dan dibaca. Karena semua itu adalah kalamnya Allah dan sedang membacakan kalam-kalam atau berita-berita atau pelajaran-pelajaran dari Allah. Virus corona mengajarkan kita tentang bagaimana virus itu, bagaimana menaklukkannya, bagaimana menghindarkannya, bagaimana vaksinnya. Nah, virus itu adalah kalam Allah yang menyampaikan bahasa dia. Nah itu, ya. Kemudian di luar sholat, apalagi relax one corner kita. Ini bekerja, ini kalau tidak bekerja tutup aja mata, duduk di atas. Ini kalau sudah di alam sakinah duduk di atas. Kalau belum sakinah zikrullah, ya, zikrullah. Bedanya di situ, ya. Kalau tidak bekerja, kalau bekerja turun, ruh harus turun kalau bekerja, ya. Nah, nanti di luar sholat bisa juga nanti membina tenaga, ya, membina tenaga. Nah, ini nanti kita bahas, ya. Jadi itu di luar sholat seperti apa, di dalam sholat seperti apa, ya. Oke. NST, doa bekerja. Ini dia, ulul albab. Ini harus dalam keadaan ingat Allah, bekerja. Bekerja membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, membaca alam, menghasilkan teknologi, pengembangan teknologi, dan misi ke exoplanet. Inilah yang dikembangkan oleh Yamas Indonesia, ulul albab ini. Ya, keadaannya ya seperti ini, nggak ada bedanya. Riwayatkan di kursi, barang siapa yang tersibukkan dengan zikir atau ingat kepadaku sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku, maka aku akan memberinya yang lebih baik dari apa yang diminta orang-orang lain. Nah ini adalah keadaan kita. Kalau kita ada masalah berat, doa, ya Allah, ingat dia, ya, sampaikan, ya Allah, tolong saya. Sampaikan, serahkan, naik, serahkan, tunggu hasilnya, jangan buru-buru, ya. Kemudian ada juga kalau tidak NSC, ROC atau fana saja. Fana itu adalah jiwa sudah naik ke sini, tubuh tidak terasa. Itu saja makna fana itu. Nanti kita bahas dalam konsep neuroscience, nanti kita bahas, ya. Nanti kita bahas. Lalu wisata jiwa. Nah, ini wisata jiwa. Ya, hanya insidental saja harusnya dilakukan. Apa itu wisata jiwa? Kita sudah bahas kemarin. Wisata jiwa itu bisa, sebentar saya masuk lagi ke
langkah berikutnya. Bentar. Ini ada link yang agak terputus tadi, saya lupa ini ya, memperbaiki. Wisata jiwa itu adalah yang pertama adalah bagaimana kita bisa melatih OBE, out of body experience, atau keluar jiwa atau ruh bisa keluar dari tubuh, atau jiwa yang keluar dari tubuh. Nah, ini adalah disebut juga dengan apa, wisata rohani tadi, ya. Berikutnya adalah uh, bisa juga kalau sudah keluar jiwa dari badan kita, maka kita lakukan bisa uh, perjalanan atau wisata jiwa. Wisata jiwa ini ya jangan aneh-aneh, ya bisa hanya kita jiwa melayang ke Masjidil Haram, atau jiwa melayang ke Masjid Madinah, ya, melayang duduk di Raudhah dan sebagainya, atau duduk di jiwa duduk di depan Ka'bah atau dimanapun. Ini adalah sebenarnya wisata jiwa. Nah, kalau ini didalami, insya Allah nanti bisa, ya. Nah, itu dia apa namanya, resumenya. Keadaan hati itu bisa mengalami hal-hal seperti itu, ya, bisa mengalami hal-hal seperti itu. Tapi lakukanlah ini hanya yang disebut dengan wisata jiwa, itu adalah insidental saja, ya, ya, insidental saja. Jangan itu jadi satu yang dicari-cari atau dikejar-kejar, karena ini akan membawa kita sampai menjadi dukun nantinya, ya. Itu memproses, apalagi kalau sudah bisa melatih tenaga. Tenaga pun dilatih dengan di sini juga nanti, ya. Oke, itu apa, insidental, ya. Nah, kemudian kita masuk sedikit kepada bagaimana pelatihannya, latihnya, ya. Kita latihannya seperti apa. Sebelum saya tutup nanti, topik berikutnya adalah kita akan masuk kepada membahas masing-masing bagaimana keadaan bayi ini, bagaimana keadaan dewasa dan tua ini, bagaimana keadaan seluruh pencarian manusia ini dari berbagai teknik, berbagai metode nanti. Dan kita bandingkan dengan metode yang disampaikan oleh Ustadz Hussein bin Ardotif kepada kita. Nah, ini nanti pada tahapan berikutnya nanti yang akan kita latih, yaitu tinjauan aspek neuroscience, dualitas kuantum, dan sebagainya nanti, ya. Nah, mari kita latihan. Saya kembali latihannya. Yang pertama, mukasyafah dulu. Ya, mukasyafah dulu. Nah, sahabat-sahabat semua, duduklah dengan enak, ya. Siapkan diri sahabat-sahabat semua, duduk dengan enak. Rasakan di dalam pikiran kita sedang duduk di dalam ruangan ini. Ya, kita tutup saja mata, kita lihat ruangan di sekitar kita tutup mata. Maka di dalam pikiran kita bisa melihat ruangan di mana kita duduk ini. Ya, di mana kita duduk. Kemudian kita nafikan ruangan ini. Kita bisa nafikannya 2 tingkat, bisa langsung 1 tingkat. Kalau ingin 2 tingkat, maka nafikan. Nafikan ruangan, di balik ruangan itu ada zat. Di balik zat ada yang maha halus. Jadi ada 2 tingkatan kita nafikan. Kita tidak bisa lagi nafikan yang maha halus. Kalau 1 tingkat, kita duduk di dalam ruangan, seakan-akan jiwa kita duduk di dalam ruangan. Kita sudah tidak berbicara tubuh. Ya, kita sudah tidak berbicara tubuh. Tapi kita berbicara tentang jiwa. Jiwa kita berada di dalam ruangan. Kemudian ruangan itu kita nafikan, di baliknya ada yang maha halus.
Maha halus, tidak lagi ada rupa, tidak ada lagi umpama, tidak ada lagi bentuk, tidak ada energi dan sebagainya. Hanya wajah yang tidak serupa, tidak seumpama. Mata hati sudah melihat hanya yang maha halus saja. Mata hati tengokkan ke atas, kelihatan yang maha halus. Mata hati tengokkan ke depan, kelihatan yang maha halus. Mata hati tengokkan ke samping kiri, kelihatan yang maha halus. Mata hati tengokkan samping kanan, kelihatan yang maha halus juga. Tengokkan ke belakang, yang maha halus. Tengokkan ke bawah, yang maha halus. Manapun mata hatiku memandang, aku melihatmu ya Allah, melihat wajahmu. Duduk di situ. Mata hati memandang kemanapun, hanya ada wajahnya. Kalau kita ucapkan di dalam ungkapan-ungkapan syariat, maka inilah makna La ilaha illallah. Sebenarnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, dia akan berakhir. Kalau di dalam ilmu tasawuf jalan nabi-nabi, ia akan berakhir di yang maha halus. La ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Kita tidak lagi capek-capek untuk berjalan dari diri kita masuk ke nafsul amarah, nafsul mulhamah, nafsul enggak capek-capek enggak. Nafi isbat, nafikan sifat, nafikan semua pandangan-pandangan tadi. Isbatkan hanya yang maha halus. Dan katakan, ya Allah, aku melihat wajahmu ya Allah. Aku melihat wajahmu ya Allah. Kalau sahabat-sahabat ingin memberikan sentuhan kepada rohnya, roh itu adalah tenaga, roh itu adalah rasa, maka ucapkanlah. Boleh dengan mengatakan La ilaha illallah. Boleh bersuara atau boleh juga berbisik La ilaha illallah. Dengan ucapan seperti itu, roh kita sedang berinteraksi. Roh adalah jiwa, roh adalah daya, roh adalah rasa. Maka begitu kita sentuhkan atau kita interaksikan roh dengan yang maha halus, maka di situ akan ada rasanya nanti. Mari kita sentuhkan perlahan-lahan. La ilaha illallah. Rintihkan. La ilaha illallah. Rintihkan. Sampaikan. La ilaha illallah. Bagi yang tidak ingin bersuara, tetap dengan ucapan di dalam pikiran saja juga boleh. La ilaha illallah. Dalam pikiran. Sampaikan kepada wajah yang maha halus itu. Sentuhkan ke situ. Inilah makna dari ucapan la ilaha illallah. Nanti sehari-hari sahabat boleh mengatakan, hadapkan wajah kepada yang maha halus, katakan subhanallah.
Subhanallah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Tapi sahabat sudah melihat kepada yang maha halus. Tinggal hanya apa? Tinggal rohnya interaksikan dengan yang maha halus itu. Roh itu adalah kekuatan atau daya. Dia adalah juga getaran dan sebagainya nanti. Dan responnya pasti ada rasa nanti. Ada rasa. Rasa haru, sujada wa buqiyah. Ada haru, rasa ya. Hadapkan wajah. Dalam sholat, hadapkan wajah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Bagi yang belum mendapatkan gegaran, lakukan ini berulang-ulang di rumah. Berulang-ulang di rumah. Dapatkan dulu gegarannya. Biar 10%. Latih lagi. Dapat. Baru mengatakan, La ilaha illallah. Ya, langsung ada reaksi. Air mata bercucuran dan sebagainya. Air mata yang bercucuran itu bukan sembarang air mata, tapi air mata kesaksian kita kepada Dia kembali. Itulah yang juga akan membersihkan memori-memori di dalam otak kita yang selama ini kotor, ya, yang selama ini berbecah-becah hitam. Seakan-akan otak kita kembali dibersihkan, kembali disucikan, kembali dibilas, ya. Yang kotor-kotor itu dibilas seperti cairan asam membilas karat yang ada di dalam pada besi yang kita punyai. Dia dibilas air matanya, air mata ma'rifatullah, sehingga hati kita, hati rohani kita menjadi kembali bersih, holistik seperti bayi. Ini tingkat pertama. Bagi sahabat yang belum mendapatkan gegaran atau pukulan ma'rifatullah, lakukan ini. Mukasyafah saja dulu. Mukasyafah. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Banyak yang bertanya, kenapa saya gak bisa zikrullah? Ya, kenapa gak bisa zikrullah? Sulit untuk saya zikrullah. Mukasyafah dulu. Mukasyafah dulu. Dapatkan itu. Latih itu. Nggak dapat hari ini, saya latih lagi. Ya Allah. Ya. Nggak dapat hari ini. Ya Allah. Tolong saya, ya Allah. Tolong saya. Saya melihatmu sekarang. Saya melihatmu, ya Allah. Melihat wajahmu, ya Allah. Jangan buru-buru. Jangan terlalu ingin. Kok Ustadz Husain ini diam saja bisa? Ustadz Husain beda dengan kita. Kita beranjak dari bawah naik ke atas. Kalau Ustadz Husain guru kita, beliau dari atas turun ke bawah mengajarkan kita. Itu bedanya. Kita sadar diri saja bahwa kita adalah belajar, berangkat. Kita merangkak dari bawah ke atas. Maka mulailah dengan mukasyafah. Mukasyafah itu syaratnya cuma satu saja. Apa? Mengenal wujud Allah. Mengenal tidak ada rupa, tidak ada umpama. Ya. Kemudian dari yang maha halus, tercipta zat, zat tercipta ciptaan. Kita nafikan sifat, kita nafikan zat, yang ada yang maha halus. Cukup itu. Orang bertahun-tahun membaca la ilaha illallah. Orang beratus-ratus ribu membaca la ilaha illallah. Membaca Allah, Allah, Allah. Tujuannya cuma apa? Ingin melihat. Ingin mukasyafah. Lakukanlah itu sahabat. Lakukan itu. Kita naik di tingkat pertama cukup, tingkat pertama cukup. Kita sudah menampak pada roadmap yang benar. Insya Allah.
Kita kembali mukasyafah, nafikan semua, nafikan sifat, nafikan ciptaan, nafikan ruangan ini, isbatkan maha halus. Inilah wajahmu ya Allah, aku melihat ya Allah. Aku melihat wajahmu ya Allah. Bagi sahabat-sahabat yang sedang sakit, sampaikan kepada wajah itu, ya Allah, bantu saya menjadi sehat kembali ya Allah. Bagi yang sakit, bagi ada keluarganya yang punya masalah, doakan ya Allah, tolong saudara saya, tolong ya Allah, beri rahmat mereka, doakan. Berdoa itu setelah melihat wajahnya, sampaikan. Yang merasa kesulitan pada rizki, sampaikan ya Allah, mohon beri rizki kepada hamba ya Allah. Itulah doa Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Itu doa-doa itu aja cukup sebenarnya. Udah lebih dari cukup. Gak perlu macam-macam lagi. Gak perlu cari ke sini. Gak perlu minta doa ke sini. Gak perlu. Gak. Cukup. Kita terikat kuat dengan Allah. Terikat dengan wajahnya itu. Kita menjadi fokus kepada wajahnya. Gak ada lagi fokus kita kepada yang lain. Sahabat, peganglah ilmu ini. Peganglah. Mukasyafah, ihsan, mengenal Allah, saya melihat wajahnya kemanapun saya memandang. Saya naikkan sedikit. Tadi kita memandang wajah yang halus. Sekarang coba perhatikan betul-betul. Bukankah wajah yang halus itu pun melihat kita? Oh, perhatikan. Selama ini sahabat mungkin tidak sadar. Dia melihat sahabat. Dia melihat kemanapun sahabat pergi, dimanapun sahabat berada, kemanapun sahabat bersembunyi. Gak ada yang luput dari penglihatan wajahnya yang halus itu. Maka saat sahabat dulu sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, ya, apa yang sahabat rasakan sekarang? Ternyata dia melihat sahabat dari dulu dia melihat sahabat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata engkau melihat saya selama ini ya Allah. Melihat saya ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim.
Bagi sahabat yang merasakan pukulan rasa bersalah ini, istighfar. Bagi sahabat yang merasakan pukulan dilihat Allah ini, istighfar saja. Ya Allah, ampuni saya. Minta maaf, istighfar. Itu saja sudah. Jangan diingat. Kita hapus segala permasalahan kita tadi, yang dosa-dosa dan maksiat kita, kita hapus dengan apa? Minta ampun, ampuni saya ya Allah. Ucapkan begitu saja cukup. Ampuni saya. Rabbik firli. Rabbik firli. Rabbik firlana. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bagi sahabat-sahabat yang mendapatkan kembali gegaran ihsan ini, sampaikan terima kasih kepada dia. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, inilah tingkat pertama, ya, latihan yang akan kita jalani mukasyafah. Kalau kita lihat jenjang yang telah kita sampaikan tadi, ya, kembali ke sini, inilah cara pembersihan kita. Pembersihan ini dari keadaan ini tadi, keadaan otak yang kotor, ya, kuning, hitam, legam, yang diisi dengan ingatan kepada kebendaan, keduniaan, anak, istri, harta dan sebagainya, yang memberikan gelombang otak kita di beta, ya, dan sebagainya di situ, ya. Memori kita baru bangun tidur saja kita sudah ingin berbuat maksiat, baru bangun tidur saja kita sudah ingin korupsi dan sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan otak kita dikatakan berbintik hitam itu, ya. Hormon-hormon kita acak-acakan, yang keluar adalah hormon stres semua, ya. Ya, kemudian emosinya rendah semua, ada marah, ada sedih, ada kecewa, ada takut dan sebagainya, ya. Penyakitnya bermunculan itu, ya. Perbuatan kita terpantul dalam perbuatan yang orang-orang yang berdosa. Nah, ini keadaan kita. Nah, tadi kita sudah mencoba, ya, bagaimana proses ini kembali menjadi holistik ini dengan apa? Dengan yang pertama, langkah pertama, yaitu mukasyafah ini. Nah, sering-sering sahabat lakukan di sini. Lama di sini nggak apa-apa. Yang penting lakukan, duduk, ya. Nah, lihat yang halus, selalu interaksi. Interaksinya gunakan rohani, gunakan roh. Ya, roh itu adalah tenaga, dan dia juga di situ ada rasa. Sampaikan tenaga kita sampaikan, rasanya tenaga kita sampaikan, ucapan kita, rasanya kita dapatkan insya Allah. Nah, jadi itu sahabat. Malam ini kita hanya berlatih satu, yaitu tentang mukasyafah. Ulang-ulang. Ya, nanti 2 minggu dari sini, dari sekarang, kita masuk latihan berikutnya, yaitu zikrullah. Ya, kita terangkan kembali zikrullah itu sedikit, lalu kita latih zikrullah itu. Ya, mungkin bisa mulai dari mukasyafah sebentar, lalu kita naik ke zikrullah. Ya, mudah-mudahan sahabat semua bisa merasakan manfaat dari syarahan kita malam ini. Demikian Bang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.